Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang pertama-tama, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam Zoom meeting dalam rangka presentasi tugas karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 17. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengenal. Baik, saya Amila Zarli dari Departemen Arsitektur NRP 081063. Saya Zena Shofi dari Departemen Arsitektur NRP 081079. Saya Salwa Pramestiara dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota NRP 082065. Saya Prasetyo Putra Harjo dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota NRP 082085. Perkenalkan, nama saya Peter Steve Nggawe, saya dari PWK Departemen, narapi saya di belakang 7004. Baik, selanjutnya adalah ini karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Ruang Toilet di Wilayah Departemen Arsitektur dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 17. Kami dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selanjutnya ini adalah abstrak. Kamar mandi atau toilet merupakan suatu ruang yang penting di dalam sebuah gedung atau sebuah bangunan. Kamar mandi sendiri memiliki dua makna. Selanjutnya adalah penelitian karya tulis ilmiah ini berfokus pada analisa ruang kamar mandi yang berlokasi di wilayah Departemen Arsitektur dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Dikarenakan fungsinya berasal dari kedua departemen tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa data aktual yang dapat menunjukkan tingkat kepuasan sampel terhadap toilet yang disediakan pada lokasi yang ditentukan dan menjelaskan data tersebut. Sampel yang diambil berupa 15 mahasiswa Departemen Arsitektur dan 15 mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dilakukan secara online karena adanya pandemi COVID ini, maka dilakukan dengan online dengan cara membagikan link Google Form guna menilai toilet tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah kurang layaknya toilet Departemen Arsitektur lalu kurang ruang gerak di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Adapun hasil dan penelitian ini kebanyakan responden merasa kurang puas dan kurang nyaman dikarenakan faktor kebersihan yang kurang, pencahayaan yang kurang, dan bau yang tidak sedap tercium dari bilik-bilik kamar mandi. Responden juga memiliki saran dan kritik, yaitu perlu adanya renovasi dan dilakukannya pelebaran ruang kamar mandi di Departemen Arsitektur, sedangkan untuk kamar mandi Departemen Perencanaan Wilayah Kota perlu diadakannya pembersihan dan pengecekan setiap hari. Kata kuncinya adalah analisis ruang dan kamar mandi. Selanjutnya pendahuluan. Seperti abstrak awalnya, lalu selanjutnya masih banyaknya toilet dalam praktiknya kurang merhatikan beberapa aspek penting seperti kebersihan, sirkulasi, dan ruang yang disediakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaknyamanan penggunaannya. Padahal, kenyamanan dan kebersihan toilet itu merupakan hal yang penting melihat seberapa seringnya toilet digunakan, utamanya dalam sebuah bangunan yang terbuka untuk publik seperti wilayah kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Rumusan masalahnya adalah dapat dilihat dari latar belakang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana standar kriteria toilet yang baik dan sehat, bagaimana tingkat kepuasan pengguna toilet di lingkungan ITS, dan langkah solutif apa yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas kepuasan penggunaan toilet di lingkungan ITS, khususnya Departemen Wilayah dan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Arsitektur.
Selanjutnya adalah berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terkait di atas, tujuan dari penelitian ini adalah standar kriteria toilet yang nyaman, baik, dan sehat, dan faktor-faktor yang mengaruhinya. Tingkat kepuasan pengguna toilet di lingkungan ITS. Langkah solutif yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas kepuasan penggunaan toilet di lingkungan ITS. Adapun manfaat dari penyusunan penelitian ini di antara lain dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki toilet di lingkungan kampus ITS, dapat menjadi acuan dalam memperbaiki toilet ITS, dan sebagai wawasan bagi pembaca dan penyusun dalam mengenai pentingnya penyediaan fasilitas toilet yang layak dan memadai. Selanjutnya, bab 2. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan mengenai bab 2, yaitu yang memaparkan landasan teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu mengenai ruang dan toilet. Yang pertama adalah ruang. Definisi dari ruang itu sendiri itu ada banyak. Namun kelompok kami menggunakan 3 pengertian, yaitu menurut Aristoteles, menurut Rudolf Arnhem, dan menurut Immanuel Kant. Menurut Aristoteles, ruang adalah sebagai tempat atau topos sebagai suatu di mana atau suatu place of belonging yang menjadi lokasi yang tepat di mana setiap elemen fisik cenderung berada. Kemudian, menurut Rudolf Arnhem, ruang adalah sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai satu kesatuan terbatas atau tidak terbatas, seperti keadaan yang kosong yang sudah disiapkan mempunyai kapasitas untuk diisi barang. Kemudian yang ketiga adalah menurut Immanuel Kant, ruang bukanlah suatu objektif atau nyata. Ruang merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Jadi menurut Immanuel Kant itu sendiri, ruang itu tidak secara nyata ada, tapi bisa ada dikarenakan imajinasi atau experience atau pengalaman ruang yang dirasakan oleh pengguna. Kemudian unsur pembentuk dari ruang itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah bidang alas atau lantai. Lantai merupakan pendukung kegiatan kita dalam suatu bangunan. Sudah tentu secara struktural harus kuat dan awet. Kemudian lantai juga berfungsi sebagai dasar di mana secara visual unsur-unsur lain di dalam ruang dapat dilihat. Tekstur dan kepadatan material yang digunakan untuk sistem lantai itu juga mempengaruhi cara kita berjalan di atas permukaannya. Kemudian yang kedua yaitu bidang dinding atau pembatas atau yang biasa dikenal sebagai partisi. Sebagai unsur perancangan bidang, dinding atau partisi itu dibutuhkan untuk memisahkan atau memunculkan ruang itu sendiri. Kemudian selain itu, dinding juga berfungsi sebagai penyatu antara sistem lantai dan sistem atap. Kemudian yang terakhir, yaitu bidang langit-langit atau atap, adalah unsur pelindung utama dari suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari pengaruh iklim. Kemudian mengenai toilet, definisi dari toilet sendiri adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan, dan cuci muka. Menurut KPBI, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan. Memastikan penyediaan toilet umum tersedia untuk semua orang dan dapat digunakan dengan mudah itu dianggap penting untuk menghapus penghalang untuk partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan publik. Kemudian mengenai standar toilet publik. Banyak sekali standar toilet publik yang ada, tetapi kelompok kami menggunakan standar toilet publik menurut Asian Public Toilet Standard. Menurut Asian Public Toilet Standard sendiri, terdapat 4 kategori mengenai apa saja yang dinilai secara keseluruhan dari sebuah toilet umum. Yang pertama, desain dan sistem manajemen lingkungan. Terdapat 5 kriteria yang dinilai untuk menentukan kepantasan sebuah toilet umum. Nah, kriteria tersebut adalah sistem manajemen limbah air yang baik, lanskap dan desain yang baik, tanda toilet umum yang jelas, mendorong penggunaan toilet yang pantas, dan kesadaran pentingnya kebersihan, dan fasilitas untuk difabel dan lansia. Kemudian fasilitas. Pada kategori ini terdapat 3 kriteria yang dinilai untuk kepantasan sebuah toilet, yaitu ruang yang cukup untuk tiap bilik, perlengkapan yang memadai seperti tisu, tempat sampah, sabun dan air, dan gantungan pakaian di tiap bilik. Kemudian kebersihan, pada kategori ini terdapat 6 kriteria yang dinilai untuk menentukan kepantasan toilet,
yaitu sirkulasi udara dan sistem ventilasi yang memadai, tanpa bau tidak sedap dan area kotor, lantai bersih dan kering, adanya petugas terlatih untuk kebersihan dan maintenance, kotak saran dari pengunjung, dan pembersihan dan maintenance yang terjadwal. Kemudian terakhir adalah keamanan. Pada kategori ini, terdapat 5 kriteria yang sebagai nilai untuk menentukan kepantasan sebuah toilet umum, yaitu pencahayaan yang cukup, berada di lokasi umum yang aman untuk menghindari terjadinya aktivitas yang tidak diinginkan, tidak ada permukaan yang licin, konstruksi yang kokoh, dan menggunakan bahan pembersih yang ramah lingkungan dan disimpan di tempat yang aman. Berikut bisa dilanjutkan oleh Salwa. Yang selanjutnya yaitu bab ketiga, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif ini sendiri memberi gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari masyarakat yang tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Sedangkan metode kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa data aktual yang dapat menunjukkan tingkat kepuasan sampel terhadap toilet yang disediakan pada lokasi yang telah ditentukan dan menjelaskan data tersebut. Jenis penelitiannya yaitu penelitian korelatif yang menghubungkan data-data yang ada. Jadi data-datanya itu telah diperoleh antara yang satu dengan yang lainnya beserta dengan landasan teori yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dari hasil penelitian ini. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagian mahasiswa jurusan arsitektur 15 mahasiswa dan jurusan perencanaan wilayah dan kota 15 mahasiswa. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan secara online melalui Google Form. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menganalisa hasil pembagian kuesioner kepada para responden. Ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama, mengkaji semua data dan landasan teori yang diperlukan dengan baik. Yang kedua, menghitung dan mengklasifikasikan jawaban responden. Yang ketiga, menghubungkan data yang ada. Yang keempat, menganalisis data dengan berdasarkan landasan teori yang ada. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dari hasil analisis data yang ada. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini di toilet gedung Departemen Arsitektur dan gedung Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 10 November Surabaya. Subjek penelitiannya yang tadi ada 15 mahasiswa dari arsitektur dan 15 mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Instrumen penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket untuk melihat tingkat kepuasan penggunaan terhadap fasilitas toilet di Departemen Arsitektur dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota berdasarkan syarat toilet yang baik dan layak dipakai. Ini format kuesioner uji tingkat kepuasannya, ada nama departemen, NRP, nomor telepon, kemudian ada kolom yang berisi keterangan range 1 sampai 5. Ya itu ya sekarang aja. Dan yang terakhir ada saran dan kritik untuk penyediaan fasilitas kamar mandi. Bab selanjutnya dilanjutkan oleh Isian. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang kami dapat, berikut adalah rekapitulasi jadi jawaban kuesioner yang kami dapat dari para responden terhadap kebersihan kamar mandi yang berada di pie chart pertama. Terhadap kebersihan kamar mandi, sebagian besar responden
yaitu sebaik 12 responden memilih angka 4 dari 5 yang berarti kebersihan kamar mandi cukup bersih. Sementara itu, untuk tingkat kepuasan terhadap kebersihan air di kamar mandi, sebanyak 16 responden memberi angka 4 yang berarti air bersih. Untuk pencahayaan di kamar mandi juga mendapat angka 4 dari 10 responden yang berarti terang. Ya, untuk bau tidak sedap dari kamar mandi, sebaik 30% dari responden memberi angka 2, yang artinya responden jarang mencium bau tidak sedap dari kamar mandi. Pada pertanyaan terakhir, yaitu mengenai tingkat kenyamanan penggunaan kamar mandi, sejumlah 13 responden memberi angka 3 untuk tingkat kenyamanan netral. Sementara itu, untuk saran dan kritik dari para responden bahwa perlu ada renovasi untuk pelebaran ruang kamar mandi Departemen Arsitektur. Sementara itu, untuk kamar mandi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota perlu diadakan pembersihan dan pengecekan rutin. Oke, sekarang ada bab 5, penutup kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Toilet yang baik dan sehat memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan 3 kategori, yaitu dalam hal desain, fasilitas, kebersihan, dan keamanan. Dimulai dari desain yang baik untuk semua kalangan, ruang dan perlengkapan yang cukup untuk setiap bilik, sirkulasi dan kebersihan yang baik, hingga pencahayaan yang cukup serta konstruksi yang kokoh. Yang kedua, kebanyakan responden merasa kurang puas dan kurang nyaman dikarenakan faktor kebersihan yang kurang, pencahayaan yang kurang, dan bau yang tidak sedap tercium dari bilik kamar mandi. Yang ketiga, adapun saran dan kritik dari para responden bahwa perlu adanya renovasi dan dilakukannya pelebaran ruang kamar mandi Departemen Arsitektur, sedangkan untuk kamar mandi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota perlu diadakannya pembersihan dan pengecekan setiap hari. Ya, ada saran untuk kesempurnaan dan tercapaiannya luaran dari karya ini, penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan renovasi pada toilet Departemen Arsitektur. Renovasi ini untuk menyelesaikan beberapa permasalahan seperti ruang gerak yang kurang luas, pintu yang tidak bisa ditutup, dan penambahan kaca yang seharusnya ada. Yang kedua, penambahan komponen penting di dalam kamar mandi seperti gayung, sabun, tisu, cermin, dan pengarum ruang dalam keadaan prima dan selalu terawat. Yang ketiga dan yang terakhir, perawatan secara berkala sebanyak 2 kali sehari guna mengecek kondisi fasilitas, kebersihan, dan keamanan kamar mandi, keran air yang bisa keluar air atau tidak, kebersihan dan pengurusan bak kamar untuk menghindari perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk, pembersihan dinding dari rumut dan coretan-coretan tangan yang tidak semestinya. Di bawah ada daftar pustaka. Ya, kami dapat informasi dari daftar pustaka ini. Sekian dari kami. Terima kasih banyak telah dengar presentasi kami. Terima kasih.